Halo Sobat Cu People, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program News Weekend. Untuk Sobat Cu People dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, dan untuk Sobat Cu People, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, seperti biasa, kita akan menyajikan 5 informasi berita menarik untuk kalian di rumah. Jadi, stay tune sampai akhir. Nah, mari kita udah ketemu weekend lagi ya. Iya, kan? benar, Ja. Rekomendasi apa lagi Riz sekarang? Ya, aku mau kasih Sobat Cu People di rumah di Tanjung Pinang nih. Ada susu kurma, minuman kekinian yang dapat diminum semua kalangan. Nah, selain enak nih, Ja, minuman ini kaya manfaat karena menggabungkan 2 jenis bahan yang bernutrisi. Wah, kayaknya enak banget deh susu kurma. Enak banget, kita harus coba. Susu dicampur kurma. Iya, gitu ya? benar banget, Ja. Kita harus coba tuh. Oke, gimana sih informasi produk olahan susu kurma beromset jutaan rupiah? Berikut liputannya. Usaha ini dirintis Nadia bersama suaminya sejak tahun 2020 lalu. Dalam mengolah susu kurma, Nadia menggunakan susu UHT yang memiliki kandungan protein tinggi dan kaya akan kalsium yang baik untuk tulang. Sedangkan untuk kurma, ia memilih jenis kurma pilihan. Produk dari susu kurma ini memberi berbagai manfaat sebagai sumber tenaga, merawat kesehatan tubuh, menjaga kesehatan kulit, merawat kesehatan mata, mencegah penuaan, dan nutrisi bagi ibu menyusui. Jadi pertamanya ngeliat di YouTube, terus ada juga di sinetron ini Kak, yang di sinetron Indosiar gitu. Jadi kita ada kelihat ada tuh yang buka usaha susu kurma yang berperan di situ. Terus kan di sini belum ada waktu itu tahun 2020. Jadi kita ide dari situ Kak. Oh, jadi idenya dari sini ya? Iya, iseng-iseng aja pertamanya dari situ. Karena kan di sini belum ada. Jadi di situ kayaknya banyak nih peminatnya gitu di sini, karena belum ada, kita coba. Alhamdulillah sebulan 2 bulan lancar Kak, jadi kita terusin. Oh gitu. Usaha rumahan yang dirintis Nadia terus berkembang berkat kepercayaan konsumen akan manfaat dari produk susu kurma. Dengan menggunakan bahan-bahan yang kaya akan nutrisi, produk susu kurma Nadia banyak diminati oleh pelanggan. Bahkan pelanggan Nadia terus bertambah setiap bulannya, walaupun hanya dipasarkan melalui media sosial. Produk susu kurma Nadia juga tidak menggunakan tambahan gula ataupun bahan pengawet serta perisa, sehingga banyak pelanggan merasakan manfaat dari olahan susu dan kurma tersebut. Susu kurma olahan Nadia banyak dinikmati oleh kalangan ibu hamil dan menyusui, serta balita hingga lansia menyukainya. Harga produk susu kurma Nadia cukup terjangkau. Untuk ukuran 250 ml seharga Rp10.000, sedangkan ukuran 1 liter seharga Rp45.000. Terdapat berbagai varian rasa, yakni rasa original, coklat, almond, strawberry, taro, dan coconut delight. Saat ini Nadia mampu meraup omset mencapai Rp6 juta per bulan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Oke, informasi kedua datang dari The Great Escape yang kembali diselenggarakan selama bulan Maret 2022 dengan menghadirkan 24 koki ternama dari restoran terbaik di Jakarta. Iya, kegiatan yang diinisiasi oleh Meat Livestock Australia di Indonesia ini, nah salah satunya menampilkan bagaimana sih cara memasak olahan daging sapi Australia yang praktis dan pastinya hemat biaya. Iya, bagaimana sih cara memasak olahan daging sapi Australia? Ini dia liputannya. Inilah ragam masakan yang diolah dari bahan baku daging sapi Australia, daging sapi dari negeri kanguru, yang dikenal dengan kualitas daging yang nikmat, lembut, dan kaya nutrisi tersebut. Ternyata dapat dimasak dengan cara yang praktis. Manajer pengembangan bisnis Meat and Livestock Australia di Indonesia, Christian Haryanto mengungkapkan, proses memasak dengan menggunakan daging olahan sapi Australia dapat memangkas waktu lebih cepat serta dapat menekan biaya. Daging sapi Australia termasuk jenis daging yang tidak perlu diberi pengempuk. Daging sapi Australia memiliki tekstur yang lebih empuk dibandingkan dengan daging sapi lokal. Tekstur daging sapi Australia yang lebih lembut membuatnya hanya membutuhkan waktu memasak selama 30 menit.
anak-anak sekarang ya, terutama ibu-ibu muda gitu kan males banget masak yang lama-lama, betul nggak? Nah justru dengan adanya daging sapi Australia ini menyebabkan sebenarnya masak daging itu nggak susah. Karena kan cuma 15 menit, 30 menit udah selesai gitu kan. Mau bikin rendang, mau makin apa, itu sebenarnya ada teknisnya juga gitu kan untuk lebih mempermudah masaknya, nggak perlu berjam-jam gitu. Dan itu kan menghemat waktu, menghemat biaya sebenarnya gitu kan, seperti itu. Selain dapat memangkas waktu dan biaya, memasak dengan menggunakan daging sapi Australia juga membutuhkan bahan baku rempah yang kuat, dan Indonesia menjadi salah satu produsen rempah terbaik di dunia. Basically here what I'm using as strong spice is paprika powder, onion powder, garlic powder, and chili. Yeah, that's what makes a bit more strong flavors. Yeah. The Great Steak Escape menghadirkan 24 koki dari restoran terbaik di Jakarta. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya untuk pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Oke, kita ke berita selanjutnya. Keterbatasan secara fisik tidak membuat seorang gadis bernama Rismawati berdiam diri. Penyandang tunarungu dan tunawicara ini justru hidup mandiri. Ya, Risma bahkan bekerja menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ancol karena ingin membantu ekonomi keluarganya. Seperti apa kisah inspiratif dari Rismawati? Berikut liputannya. Rismawati yang biasa dipanggil Risma ini terlihat seperti wanita muda pada umumnya. Namun, siapa sangka jika warga Kampung Japat, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ini ternyata memiliki keterbatasan, yakni penyandang tunarungu dan tunawicara. Namun, keterbatasan itu tidak membuat wanita berusia 23 tahun ini pantang menyerah dalam menjalani kehidupan dan meraih cita-cita. Saat ini, Risma tercatat sebagai anggota petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Setiap hari, ia berangkat kerja dan diantar oleh ibunya menggunakan sepeda motor. Sesampainya di kantor kelurahan, sulung dari 3 bersaudara ini langsung melaksanakan tugasnya, mulai dari menyapu, mengepel lantai, membersihkan kaca dan meja, serta beberapa tugas kebersihan lainnya. Tak jarang, Risma juga ditugaskan untuk memfotokopi dokumen dan membawa berkas untuk ditandatangani oleh lurah. Tidak mudah bagi Risma melaksanakan pekerjaannya, karena pekerjaan tersebut membutuhkan pendengaran dan komunikasi yang baik. Namun, dengan dukungan dari lingkungan kerjanya, turut membantu Risma dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Untuk membantu pekerjaan Risma, para pegawai selalu menulis apa yang harus dikerjakan Risma melalui secari kertas. Selama 3 tahun mengabdikan dirinya di kantor Kelurahan Ancol, Risma dikenal sebagai sosok yang rajin dan tidak pernah mengeluh. Melalui tulisannya di telepon genggam, Risma bercita-cita menjadi seorang guru. Namun, apapun bentuk profesi dan pekerjaan yang dilakoninya, tujuan utama Risma adalah ingin hidup mandiri dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Bahkan yang lebih mulia lagi, Risma ingin membantu perekonomian keluarga dan membahagiakan orang tua serta kedua adiknya. Walaupun dirinya hanya lulusan sekolah luar biasa setingkat dengan sekolah menengah atas. Di rumah berukuran 4x6 meter ini, Risma tinggal bersama kedua orang tua dan 2 adiknya yang baru lulus sekolah. Sehari-hari, sang ibu mencari penghasilan sebagai pengrajin gelang, sementara sang ayah bekerja sebagai buruh pabrik. Sepulang bekerja, Risma juga kerap membantu ibunya membuat gelang aksesoris. Menurut sang ibu, Risma tidak dapat mendengar dan berbicara sejak berumur 1 tahun. Kala itu, Risma terjatuh saat bermain dan kepalanya membentur lantai. Saya kan di rumah sehariannya juga bikin kayak begini,
aksesoris ya juga alhamdulillah mau ngebantuin itu kayak nyuci gosok. Memang dia kalau libur dia ngebantuinnya, kalau lagi kerja memang jarang ini ngebantu kalau nyuci gosok. Sayanya yang ngasih gambaran dulu, maksudnya kan nanya anaknya mau apa enggak gitu kan. Tapi kan anaknya kan responnya baik, dia mau. Akhirnya ya ada kesempatan, ya akhirnya alhamdulillah itu masuk ke PPSU kelurahan. Jadi setiap kali pagi itu diantar sekolah sama saya kan ketemu itu petugas PPSU di jalanan. Saya suka nanya, Risma nanti kalau udah tamat sekolah, Risma mau nggak itu jadi kerja begini, sabu-sabu jalan gitu. Saya tanya, tapi anaknya bilang, iya ibu, saya mau gitu. Risma adalah sosok yang patut dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Betapapun keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki, jangan sampai pesimis dan berhenti berjuang untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, Sobat Cipipel, petugas Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, penggerebekan ini dilakukan lantaran tempat tersebut disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba. Petugas pun berhasil mengamankan 26 orang dengan barang bukti ganja, sabu, dan ekstasi. Ya, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya. Aksi kejar-kejaran dan tembakan ke udara oleh petugas ini terjadi saat proses penggerebekan sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang berada di lokasi dengan menggunakan petasan dan batu. Lokasi ini disinyalir dijadikan tempat sarang peredaran narkoba. Petugas turut mengamankan 26 orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba, di antaranya 18 laki-laki dan 8 wanita. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 350 gram, 1.500 butir pil ekstasi, dan 2 paket ganja serta barang bukti lainnya. Ya, dalam rangka penyalahgunaan narkotika yang marak dilakukan di tempat ini. Kemudian dari hasil kegiatan ya yang dilakukan secara mendadak tentunya didapatkan begitu banyak sekali. Kemudian barang bukti terkait narkotika yang kita amankan cukup banyak. Di antaranya 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, kemudian beberapa jenis narkoba yang lain, baik itu jenis ganja, kemudian sintetis dan sebagainya, kemudian beberapa senjata tajam, yang mana barang bukti tersebut kita gelar di sini. Juga ada uang tunai yang kita temukan sebesar 35 juta rupiah serta berbagai peralatan komunikasi elektronik yang kita amankan di TKP. Berikut dengan senjata tajam yang teman-teman bisa lihat, ya begitu mengerikan. Demikian juga dengan peralatan pengguna narkotika yang siap pakai. 26 orang yang diamankan selanjutnya dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian rencananya akan membuat lokasi ini sebagai kampung tangguh agar tidak ada lagi peredaran narkoba. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Oke, berita selanjutnya sekaligus menutup edisi Yunus Weekend kali ini. Sejumlah pedagang di Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang mengalami kerugian tidak sedikit pasca ambruknya bangunan pasar tempat mereka selama ini berdagang. Iya, pedagang merugi karena ikan dagangan mereka tidak bisa diselamatkan saat insiden tersebut terjadi. Bagaimana informasi selengkapnya mengenai pedagang Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang yang merugi? Ini dia informasinya. Kerugian materi tersebut diungkapkan Asun, salah satu pedagang ikan yang berada di lahan parkir Pasar KUD 2 Tanjung Pinang. Asun mengaku kehilangan 12 peti ikan yang jatuh saat kejadian ambruknya pasar tersebut Sabtu kemarin. Asun memperkirakan kerugian yang dialaminya berkisar belasan juta rupiah
Ia menyampaikan ikan yang ikut jatuh ke laut saat lantai pasar ambruk, yakni ikan tongkol dan ikan dingkis. Kerugiannya nggak bisa ditaksirkan lagi karena barang sudah ke laut semua udah roboh. Kira-kira lah kok, kira-kira Belasan juta. belasan juta rupiah kok ya. Belasan juta kerugian. Pagi di waktu sekitar jam setengah 11. Setengah 11 ya. Oke. Pertama kali roboh jam 9 lebih di depan parkir. Oke. Waktu itu di situ. Nah, sudah di depan Mbak roboh, kami pindah keluar. Tak sempat lagi, sekitar setengah jam roboh lagi dalam. Kok berarti posisinya di dalam atau di tempat parkir kok? Di tempat parkir permulaan. Permulaan ya. Oke. Iya. Sementara itu, Erpan, pedagang ikan lainnya juga mengaku mengalami kerugian saat kejadian tersebut terjadi. Ia mengatakan hampir 300 kg ikan dagangannya ikut terjatuh ke laut. Mungkin sekitar 300 kiloan. 300 kilo. Habis berapa uang bang yang kerugian? Kira kerugian mau 7 jutaan. 7 juta. Oh, ikan apa tuh bang? Tongkol. Ikan tongkol, selar. Itu yang punya saya aja, yang kawan-kawan lain. Oh, abang 7 juta berarti kerugian. Oh, oke. Para pedagang berharap pemerintah segera memberi solusi kepada para pedagang, seperti mencarikan lokasi berjualan yang baru, sehingga kedepannya para pedagang dapat terus berjualan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, dan untuk Sobat Cu People, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.